Gatel banget, tangan udah merah-merah. Gampang keserimpet ini. Pas kameramennya jatuh. Gula semut atau gula merah versi bubuk umumnya dibuat dari nira kelapa atau nira aren. Namun di Jawa Timur, gula semut juga dibuat dari nira tebu. Nira merupakan cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman. Untuk membuat gula semut dari nira tebu terdengar mudah loh. Nih saya kasih tahu. Ambil nira dari batang tebu yang telah diperas, kemudian hasil perasan tebu akan dimasak sampai kadar airnya berkurang dan nira tebu mengental. Setelah kering, tinggal dikemas. Terdengar gampang ya, tapi kalau dijalani, wah, seperti ini nih kisahnya. Selamat datang di Jawa Timur, provinsi penghasil tebu terbanyak se-Indonesia. Tapi sebelum panen, makan tebu dulu. Pak, manis Pak. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, produksi tebu nasional mencapai 2,42 juta ton. Dan 1,12 juta ton atau lebih dari 46% diantaranya diproduksi di Provinsi Jawa Timur. Kebun tebu baik milik perusahaan maupun perorangan terdapat hampir di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Salah satunya di Desa Gondang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Proses panen tebu cukup sederhana. Tebu yang telah siap panen dengan rentan usia 10-12 bulan dipotong bagian pangkalnya. Namun jangan dicabut hingga ke akar, sebab tebu bisa dipanen hingga 3 kali. Untuk saya yang tidak pernah memanen tebu sebelumnya, bagian kulit yang tersentuh oleh tebu terasa begitu gatal. Aduh, kena leher. Aduh. Perjuangan dapat yang manis-manis. Tanaman tebu memiliki bulu-bulu halus yang terasa gatal ketika dipegang untuk melindungi diri dari gangguan musuh. Seperti hewan liar yang bisa saja mengkonsumsi batang dan daun tebu. Ketika tebu dipanen, banyak ditemukan lebah yang mengumpulkan nektar yang menetes dari batang bambu. Tawon gitu. Aman Pak, ngumpatan bapaknya dulu. Mana. Udah, masih ada nggak Pak tawannya Pak? Udah nggak ada? Nggak ada. Udah aman? Ya. Yang mana? Sini. Mantap, Pak. Aman ya Pak? Agak di dalam tadi sih Pak, dia masuk ke baju, aman ya Pak? Nggak apa-apa lah Pak, biarin ya Pak. Oh ya, nggak ada. Ya. Udah aman ya? Nggak ada apanya. Aman, oh nggak sempat kantup ya? Biasanya nancap. Walau tidak mengeluarkan nira, namun daun tebu tidak dibuang begitu saja. Bagian daun biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk menjadi campuran pakan untuk ternak mereka. Untuk saya, proses panen tebu dan kulit kemerahan yang terasa begitu gatal jadi dua hal yang tidak terpisahkan. Lahan tebu yang dipanen pagi ini tidak terlalu luas, hanya sekitar setengah hektar saja. Namun rasanya tidak kunjung selesai. Daun-daun tebu selesai dikumpulkan di satu titik. Lanjut kita memindahkan batang tebu yang menjadi tujuan utama kita panen kali ini. Mas kameramennya jatuh. Mas kameramennya. Semangat Mas kameramen. Jalannya emang susah ya Mas ya? Habis saya yang jatuh, Mas kameramen saya juga jatuh. Semangat. Setiap hektar tebu biasanya menghasilkan 70-100 ton batang tebu yang memiliki tinggi sekitar 2-3 meter. Baru 1 jam membantu panen, energi saya sudah terkuras habis. Rata-rata para buruh panen di tempat ini mampu memanen hingga 5 ton batang tebu setiap harinya. Namun upah yang didapat tergolong kecil. Per 1 ton mereka mendapat upah Rp60.000 atau Rp60 per kilogramnya. Itu pun masih harus dibagi lagi dengan 3 orang rekan kerja yang lain. Kena aritnya ya pernah macam inilah.
Nah, tapi udah. Nah, kami ini kan kena bat. Kena arit. Kena arit. Kena arit. Enggak dijahit Pak itu Pak? Enggak, cuma Didiemin aja. ya terpeleset gitulah, kena tunggaknya. Kena tunggak kena ini berarti. Terus Ya, akhirnya ya berdarah. ya, sobek. Ya. Mantap ya Pak. Resikonya panjang dan gak mudah untuk panen. Tapi apakah bikin gula semutnya mudah? Kita lihat. Tebu yang telah dipanen akan masuk ke dalam mesin penggilingan tebu yang memisahkan antara sari tebu dengan batang tebu. Jika di rata-rata dari 100 kg tebu yang digiling akan dihasilkan 5-8 kg gula semut atau 5-8%-nya saja. Sisanya adalah ampas tebu. Meski menggunakan mesin penggiling tebu dengan kapasitas di atas 1 ton per jam, kami harus memastikan agar tebu tidak menumpuk pada lubang pemerasan. Mencolot. Main lempar-lempar aja. Aduh. Proses produksi gula semut tidak pernah berhenti di pabrik ini. Mesin nyaris bekerja selama 24 jam. Kali ini saya harus naik hingga ke bagian atas tumpukan tebu untuk menurunkannya ke dalam mesin penggilingan. Satu persatu ikatan tebu kami turunkan. Saya juga harus berhati-hati agar tidak terjerembab ke bagian bawah. Kaki sakit. Tajam, ujung-ujungnya tajam. Terus ininya juga, dominya juga gatel. Wah mantap ini nggak pakai alas. Dahsyat. Nah, kalau pakai enak sih, cuman saya takut licin, takut jatuh. Menurunkannya pun tidak sembarang pemirsa. Musim penghujan membuat bobot tebu yang digiling meningkat akibat air hujan yang terserap oleh tanaman. Ini membuat proses memasak akan lebih lama. Setelah air perasan tebu terpisah dengan ampasnya, air akan dialirkan dengan mesin menuju tempat perebusan. Wadah perebusan dibagi menjadi 3. Pertama, wadah pemanasan. Kedua, wadah penyusutan kadar air. Dan ketiga, wadah pengentalan. Pemanasan yang pertama akan membuat sisa-sisa kulit atau serat tebu yang tidak tersaring naik ke permukaan. Buang semua ampas tebu sampai tidak ada lagi kotoran yang mengambang di permukaan. Atau bisa-bisa gula semut menjadi pahit. Setelah itu nira tebu akan dialirkan ke wadah penyusutan. Di wadah kedua, tebu akan dididihkan selama 4 jam atau sampai kadar air dalam nira tebu menyusut hingga 80%. Biasanya pada musim kemarau, proses pemuaian hanya membutuhkan waktu 2 jam. Namun karena kadar air dalam tebu begitu tinggi, pada musim penghujan seperti sekarang ini prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 jam. Setelah 4 jam, nira tebu yang sudah menyusut kadar airnya masuk ke proses terakhir, pengentalan. Yang juga nggak kalah penting itu adalah di bagian pengapian. Karena kalau misalkan sampai sih capek. Kalau misalkan sampai si apinya dalam kondisi naik turun, panasnya nggak stabil, itu akan berpengaruh kepada hasil si gula semutnya. Biasanya sih rasanya jadi tidak semanis biasa karena suhunya naik turun, terus butuh proses masak yang lebih lama dong berarti. Tuh, jadi rasanya tidak akan seenak kalau apinya stabil. Wah, wangi tebunya. Meski telah menjadi ampas atau sisa barang yang telah diambil sarinya, ampas tebu tidak dibuang begitu saja. Ia akan berguna sebagai bahan bakar memasak gula semut. Tempo kerja saya yang melambat membuat api pembakaran jadi mengecil. Proses pengentalan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ini sedikit lagi bisa diangkat untuk betul-betul dikeringkan. Dan harus jaga jarak. Kenapa? Karena dia makin kencang boboknya, ntar takutnya kena kita. Jadi jaga jarak aman. Wangi. Berhenti sama sekali nih.
Takutnya gosong ya. Proses membuat cairan gula semut selesai. Terakhir, pindahkan ke bidang datar agar gula semut mengering sempurna. Setiap 10 menit, aduk-aduk gula semut agar tidak menggumpal satu sama lain. Ini masih ditunggu lagi? Masih ditunggu kering sekali lagi ya. Masih akan dibiarkan dulu. Dan ini gula semut. Sebenarnya kalau dicetak juga bisa jadi gula merah, tapi memang dijualnya dalam bentuk yang agak berpasir. Namanya gula semut. Nah, tambahan tenaga. Masih hangat. Manis, tapi agak ada sedikit masam-masamnya. Enak. Ketika sudah mengering, gula semut dijual dalam skala besar atau grosiran, di mana satu karung berisikan 50 kg gula semut dijual dengan harga Rp450.000 atau per kilonya Rp9.000. Walau memiliki omset fantastis lebih dari 70 juta rupiah per hari, musim penghujan turut mempengaruhi pendapatan karena membutuhkan bahan bakar yang jauh lebih banyak dibanding musim kemarau. Kadar gulanya agak kurang, Mas. Terus masa airnya juga lebih lama, habisin bahan bakar juga. Perjalanan panjang saya membuat gula semut akhirnya rampung. Untuk saya, gula semut yang dipadukan dengan teh hangat menjadi sajian tepat menambah energi setelah seharian bekerja. Sebetulnya kalau dari rasa, gula semut yang dari nira aren dengan yang dari nira lainnya itu rasanya hampir sama ya, bahkan buat saya cenderung sama, tapi wanginya yang beda. Kalau aren itu lebih khas wangi aren. Nih. Wanginya tuh kayak kita berasa lagi minum es tebu. Tapi manisnya tuh jauh lebih tinggi. Enak banget. Di balik omsetnya yang fantastis, ada perjuangan dan resiko yang begitu besar untuk mendapatkan gula semut yang berkualitas. Mulai dari bahaya terkena batang tebu yang bisa melukai kaki, sampai menahan diri dari panasnya suhu di tempat produksi gula semut. Ada yang tertarik mencoba? Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kediri, Jawa Timur.